warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Khairunisa SPD IMA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan ini, saya Rizka Melinda dari kelas M213 akan menyampaikan ceramah mengenai bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Teman-teman sekalian, dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah saja menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah wajib. Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat ini. Pada zaman modern seperti sekarang ini, ukuran maju atau tidaknya bangsa justru diukur dari penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Nah, supaya bangsa Indonesia termasuk ke dalam kelompok bangsa yang maju, maka kita sebagai mahasiswa wajib sekuat tenaga untuk menguasai iptek dan mengejawantahkan iptek untuk kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya tentang seni. Seni merupakan ekspresi kesucian hati. Hati yang bening melahirkan karya seni yang beradab, sedangkan hati yang kotor tentu melahirkan karya seni yang tidak beradab. Hidup dengan seni menjadikan hidup menjadi indah, damai, dan nyaman. Adapun hidup tanpa seni menyebabkan hidup menjadi kering, gersang, dan tidak nyaman. Seni itu indah dan keindahan adalah sifat Tuhan. Cinta kepada keindahan berarti cinta kepada Tuhan. Ini disebabkan Tuhan mencintai keindahan. Selanjutnya, bagaimana pandangan Islam tentang ekonomi? Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Nah, kekuatan ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Bangsa yang ekonominya kuat akan menjadi bangsa yang berwibawa di hadapan bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, bagaimana pandangan Islam tentang politik? Salah satu objek kajian fikih Islam ialah siasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan atau disebut siasah dusturiyah. Selanjutnya, hukum internasional atau disebut siasah dauliyah, dan yang terakhir yaitu hukum yang mengatur politik keuangan negara atau yang disebut siasah malikiyah. Selanjutnya, bagaimana pandangan Islam tentang pendidikan? Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia, hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah, dan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Modal dasar agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai Khalifatullah yaitu iman, ilmu, dan amal. Tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar secara Qur'ani dan menyentuh ketiga ranah yang ada di dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Jika akal saja yang dididik dan hati diabaikan, maka akan lahir manusia cerdas secara intelektual tetapi tidak mempunyai hati alias tidak memiliki moral religius. Sebaliknya, jika hatinya saja yang dididik, tentu akan lahir manusia berkarakter dan bermoral, tetapi miskin secara intelektual.
Demikian juga, kalau hanya jasmani yang dididik, maka akan lahir manusia Superman secara fisik tetapi miskin secara intelektual dan spiritual. Nah, di sini kita tahu bahwa ketiga aspek tersebut saling mendukung dan saling melengkapi, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Jika ketiga ranah ini dididik, maka akan lahir insan kamil atau manusia paripurna. Selanjutnya, dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ayat-ayat Qur'aniyah. Dari sumber ini muncullah berbagai disiplin ilmu, misalnya teologi, mistisisme, ilmu hukum, politik, perdata, pidana, dan lainnya. Ayat-ayat Qur'aniyah ini adalah wahyu Tuhan yang Allah berikan kepada Rasulullah termaktub dalam mushaf untuk kemaslahatan umat manusia. Yang kedua yaitu ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal yang juga ciptaan Allah. Sumbernya adalah alam ciptaan Allah, instrumennya adalah akal manusia ciptaan Allah pula. Dari penelitian akal manusia terhadap rahasia Allah, rahasia alam ciptaan Allah ini, maka lahirlah ilmu-ilmu eksakta, yaitu bidang ilmu yang bersifat konkret yang dapat diketahui dan diselidiki berdasarkan percobaan serta dapat dibuktikan dengan pasti. Selanjutnya, kemajuan dalam pendidikan dan penguasaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini secara historis dapat dilacak ketika dunia Islam unggul dalam iptek. Pada masa keemasan Islam, kekuasaan politik umat Islam semakin luas dengan ekspansi ke berbagai wilayah dan penguasaan dalam politik. Ini membawa kemajuan dalam kehidupan ekonomi umat Islam pada saat itu. Kesejahteraan yang merata juga mendorong kemajuan umat Islam dalam penguasaan iptek. Akibatnya, dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi yang didasari penguasaan terhadap iptek secara sempurna pada saat itu. Sikap kita sebagai mahasiswa tidak boleh menutup diri. Sebenarnya kemajuan yang dicapai umat Islam pada zaman silam antaranya disebabkan adanya interaksi antara sesama ilmuwan muslim dan antara ilmuwan muslim dan tradisi intelektual non-muslim, misalnya para filsuf Yunani. Filsafat Islam berkembang dengan sangat cepat karena interaksi dan adaptasi dengan pemikiran rasional di kalangan mereka. Begitu juga ilmu-ilmu lainnya saling mempengaruhi bagi pembentukan dan penguatan perkembangan ilmu-ilmu di tengah masyarakat Islam. Seperti yang diketahui, modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Modernisasi merupakan proses terjadinya permodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari lamban menjadi serba cepat, dari yang tradisional menjadi rasional, dan dari yang primordial menjadi nalar. Nah, dapatkah modernisasi dilaksanakan sedangkan Islam adalah agama yang sudah jelas dan pasti norma dan aturannya? Nah, untuk itu kita harus mengetahui karakteristik dalam ajaran Islam. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama, rasional, sesuai dengan fitrah manusia, tidak mengandung kesulitan, tidak mengandung banyak taklif dan bertahap. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ajaran Islam itu sama sekali tidak bertentangan dengan modernisasi. Namun pada saat ini modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Lantas bagaimana peran Islam dalam menghadapi modernisasi ini? Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan dan kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Sebaliknya, Islam yang dipahami secara tekstual dan dogmatis akan sulit eksis dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kemajuan yang semakin cepat perubahannya. Islam kontekstual akan menjadi solusi dan pemandu dalam pemecahan berbagai problem kehidupan umat manusia. Islam yang dipahami secara tekstual akan menjadi penghambat kemajuan, padahal Islam merupakan ajaran berkarakter rasional, fleksibel, adaptable, dan berwawasan ke masa depan.
Menurut Kunto Wijoyo, ada 5 program reinterpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. Yang pertama, perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individu ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu di dalam Al-Quran. Yang kedua, mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif untuk mengguyurkan Islam pada cita-cita yang objektif. Yang ketiga, mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Jika berhasil, banyak disiplin ilmu yang secara orisinal dapat dikembangkan menurut konsep-konsep Al-Quran. Yang keempat, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Dan yang kelima, yaitu merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris. Misal, Allah mengecam sirkulasi keuntungan hanya di sekitar orang-orang kaya saja. Nah, secara spesifik sebenarnya Islam mengecam monopoli dan oligopoli dalam kehidupan ekonomi politik. Modernisasi zaman sekarang berkembang sangat pesat. Banyak diantaranya tidak sesuai dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, kita harus bisa menghadapi tantangan tersebut dengan perspektif yang baik, agar kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk dari modernisasi, sehingga kita bisa hidup dengan modernisasi sesuai dengan kaidah Islam. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.